Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba membahas materi pertama di mata pelajaran akuntansi keuangan, yaitu materi tentang akuntansi penjualan. Oke, langsung saja ya. Oke, di akuntansi penjualan nanti kalian akan dapatkan 4 ya. Jadi dari sini bisa lihat ada 4 pembahasan. Yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, yang ketiga penjualan wesel, yang keempat penjualan angsuran. Jadi nanti di akuntansi penjualan ini Bapak bagi ke dalam 4 kelompok besar, biar nanti kalian bisa membedakan bagaimana sih pencatatan ketika ada penjualan tunai, kredit, wesel, dan angsuran, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pencatatan, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu perusahaan dagang, karena penjualan ini nanti hubungannya dengan penjualan barang dagang. Maka kita harus tahu dulu apa itu perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang beroperasi dengan membeli dan menjual barang dagang tanpa mengubah karakteristik dari barang tersebut. Jadi perusahaan intinya itu beli barang dijual lagi tanpa mengubah karakteristik. Contoh, misalkan perusahaan sepeda motor. Jadi yang dikatakan perusahaan sepeda motor, dikatakan perusahaan dagang sepeda motor adalah ketika dia beli sepeda motor dijual lagi dalam bentuk sepeda motor, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Oke, dalam melakukan pencatatan penjualan barang dagang, di sini dikenal dengan 2 metode pencatatan, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Oke, apa itu metode fisik, apa itu perpetual? Mungkin di kelas 1 kalian sudah mendapatkan ini, tapi Bapak coba ulangi lagi aja. Metode fisik adalah metode pencatatan persediaan yang dapat mengetahui sirkulasi atau perubahan persediaan di akhir periode akuntansi. Jadi intinya kalau fisik itu tahu berapa banyaknya persediaan, sirkulasi masuk keluarnya itu tahunya berapa, itu di akhir periode. Jadi bukan setiap saat tahu kalau fisik. Jadi kita misalkan pengen tahu barang dagang kita sebenarnya berapa sih. Nah, kalau menggunakan metode fisik itu ya tunggu dulu nanti di akhir tahun atau di akhir periode. Nanti di akhir periode kalau ada fisik ada namanya stock of name. Stock of name itu kita ngitung secara manual berapa sih barang yang masih tersedia, itu kalau fisik. Sedangkan kalau perpetual itu berbeda. Kalau perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dapat mengetahui sirkulasi atau perubahan persediaan secara terus-menerus atau real time. Nah, kalau yang di perpetual itu beda. Kalau fisik tadi kan di akhir periode nih. Nah, kalau di perpetual itu terus-menerus atau real time. Jadi perusahaan itu bisa tahu sewaktu-waktu, misalkan sekarang persediaannya tinggal berapa sih. Nah, kalau menggunakan perpetual itu langsung tahu, misalkan yang jual yang udah keluar berapa, yang udah masuk berapa. Kalau menggunakan perpetual itu juga sudah bisa diketahui, maka dikatakan real time, seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan ya, kalau fisik tahunya itu di akhir periode, kalau perpetual itu tahunya secara terus menerus, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke penjualan barang dagang secara tunai. Jadi di garis bawahi di sini, jadi ketik penjualan barang dagang secara tunai. Kata kuncinya ada di tunai. Jadi penjualan barang dagang yang menyebabkan kas bertambah. Kenapa menyebabkan kas bertambah? Ya jelas, namanya penjualan tunai ya pakai uang atau pakai kas seperti itu. Maka secara otomatis kasnya bertambah. Oke, check this out. Nah, bagaimana sih pencatatan penjualan barang dagang secara tunai dengan menggunakan metode fisik? Ini Bapak bedakan menjadi 2 ya. Jadi penjualan secara tunai tanpa PPN dan penjualan secara tunai dengan PPN. Kalau tanpa PPN berarti penjualannya itu
hanya penjualan tanpa dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan kalau dengan PPN, penjualan itu sudah atau dikenakan langsung dengan PPN. Jadi kalau tanpa PPN dulu nih, penjualan secara tunai tanpa PPN menggunakan metode fisik, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Jadi cuma ada dua di sini, yang mendebit kas, mengkredit penjualan. Terus kalau menggunakan PPN, di sini ada satu tambahan lagi, yaitu pajak pertambahan nilai keluaran atau PPN keluaran. Jadi debitnya kas, kreditnya itu pajak penjualan dan PPN keluaran. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya. Kalau tanpa PPN itu kas dan penjualan saja, kalau dengan PPN itu kas, penjualan, dan PPN keluaran. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soal. Penjualan secara tunai tanpa PPN. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2006, perusahaan melakukan penjualan secara tunai sebesar Rp2.875.000. Maka perusahaan akan mendebit akun sebesar penjualan tadi, akun kas sebesar penjualan tadi Rp2.875.000 dan mengkredit ini penjualan sama Rp2.875.000. Kayak di sini maaf ya, salah ketik ya. Jadi di sini yang kas adalah Rp2.875.000. Akan nampak di transaksinya, akan nampak di jurnalnya adalah kas atau cash di debit senilai Rp2.875.000, sedangkan kreditnya adalah penjualan atau sales senilai Rp2.875.000. Oke, sampai sini kalau yang misalkan perlu dicatat ya. Jadi enaknya menggunakan video, kalian bisa pause, nanti habis itu yang penting-penting dicatat, terus kalau sudah play lagi seperti itu. Ini yang penjualan tunai tanpa PPN. Jadi ingat, kalau tunai pasti dapat kas, maka debitnya kas. Kreditnya apa ya? Karena penjualan maka kreditnya penjualan. Nilainya berapa ya? Senilai tadi Rp2.875.000. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua. Penjualan secara tunai dengan PPN. Nah, tadi kan tanpa PPN, sekarang dengan PPN. Nah, contohnya sama, cuma di sini saya tambahi PPN keluaran 10%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita lihat. Perusahaan akan mendebit akun kas sebesar penjualan ditambah PPN keluaran 10%. Jadi penjualannya adalah Rp2.875.000 ditambah 10% kali Rp2.875.000. Ini hasilnya berapa? Ditambahkan ketemu Rp3.182.500. Nah, jurnal yang dibuat adalah mendebit Rp3.162.500 dan mengkredit. Nah, kreditnya ada dua nih. Penjualan mencatat yang tadi, yang Rp2.875.000, sedangkan kredit satunya adalah PPN keluaran Rp2.875.000. Nah, kalau biar lebih gampang dilihat di jurnalnya seperti ini. Kas atau cash Rp3.162.500. Kreditnya itu penjualan atau sales Rp2.875.000. Kredit satunya lagi adalah PPN keluaran atau VAT out senilai Rp2.875.000. Nah, di sini yang membedakan atau yang paling kentara adalah di kreditnya. Kalau yang tanpa PPN tadi, tanpa PPN keluaran, kalau yang di sini ada PPN keluaran. Lalu yang kedua adalah di cashnya. Cashnya itu bukan senilai penjualan saja, tapi senilai penjualan plus PPN-nya, seperti itu. Oke, silahkan dipahami dulu. Oke, lalu bagaimana sih penjualan barang dagang secara tunai dengan menggunakan metode perpetual? Oke,
tadi sudah fisik ya. Kalau fisik jurnalnya tadi sudah dibahas, sedangkan bagaimana sih penjualan barang dagang secara tunai dengan menggunakan metode perpetual. Sama di metode perpetual juga Bapak jelaskan penjualan secara tunai tanpa PPN, dan yang kedua penjualan secara tunai dengan PPN. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya di sini kalian pahami kalau yang tanpa PPN debitnya ada dua, yaitu kas dan harga pokok penjualan. Kreditnya juga ada dua, penjualan dan persediaan. Kalau yang tanpa PPN, kalau yang dengan PPN itu sama debitnya kas dan harga pokok penjualan. Nah, kreditnya di sini tambah satu, yaitu PPN keluaran. Jadi penjualan, PPN keluaran, dan persediaan, seperti itu. Ini nanti secara teorinya, lebih jelasnya masuk ke contoh soal saja. Masuk ke contoh soal. Penjualan secara tunai tanpa PPN. Ini menggunakan metode perpetual ya, teman-teman. Jadi misalnya pada tanggal 1 Agustus 2006 perusahaan melakukan penjualan secara tunai senilai 2.875.000 dengan harga pokok penjualan 2 juta. Nah, maka perusahaan akan mendebit akun kas dan sebesar penjualannya 2.875.000. Nah, kenapa kok sebesar penjualannya? Karena di sini tanpa PPN. Nah, jurnalnya adalah yang baris pertama kas pada penjualan itu sama kayak di fisik ya, sama persis. Yang membedakan yang saya kasih warna merah nih, yaitu ada kalau di perpetual itu ada satu jurnal lagi mendebit HPP atau harga pokok penjualan, cost of goods sold senilai 2 juta, karena di sini harga pokoknya adalah 2 juta. Kreditnya adalah persediaan atau inventory senilai 2 juta. Oke, sampai sini dipahami dulu, jangan terlalu cepat. Jadi kalau menggunakan perpetual ada dua jurnal yang perlu dibuat. Kalau fisik cuma satu, kalau fisik di sini yang hitam aja nih. Tapi kalau perpetual ditambah yang merah nih di sini. Seperti itu. Oke ya, dipahami. Oke, langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Penjualan secara tunai dengan PPN. Tadi tanpa PPN, sekarang dengan PPN. Jadi bagaimana contohnya? Kita lihat soalnya sama. Pada tanggal 1 Agustus 2006 perusahaan melakukan penjualan secara tunai dengan nilai 2.875.000, PPN keluarannya 10%, HPP-nya adalah 2 juta. Nah, yang membedakan ketika ada PPN pasti kasnya plus PPN, baik itu fisik maupun perpetual. Dilihat di sini. Kasnya adalah 2.875.000 ditambah PPN-nya 10% kali 2.875.000, maka senilai 3.162.500. Nah, lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya kalau yang fisik tadi cuma satu jurnal aja, cash atau debitnya adalah cash 3.162.500. Nah, kreditnya yang jurnal pertama penjualan 2.875.000. Satunya lagi adalah PPN keluaran atau fat out 287.500. Nah, karena di sini menggunakan perpetual, maka ditambah satu jurnal lagi, yaitu HPP atau cost of goods sold senilai 2 juta, dan yang kreditnya adalah persediaan atau inventory 2 juta. Oke. Silakan dipahami dulu, kalau perlu di stop atau kalau perlu dicatat silakan. Oke ya, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak untuk yang materi kita pertama, yaitu penjualan barang dagang secara tunai. Untuk materi selanjutnya di sini adalah penjualan barang dagang secara kredit. Nah, untuk materi penjualan barang dagang secara kredit kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching dan semangat belajar daring.